Selanjutnya, kita masuk kepada pemaparan kembali materi dari sumber online tentang penelitian kualitatif, yang dimana definisi analisis. Kegiatan memeriksa atau menyelidiki bisa jadi ada sebuah masalah atau sebuah peristiwa melalui data yang telah dikumpulkan. Misalnya, penelitian tentang bagaimana cara pandang seorang ibu rumah tangga yang bekerja di kantor dan di rumah. Nah, itu kan sebenarnya sebuah masalah atau sebuah peristiwa. Biasanya ibu-ibu bekerja di rumah saja, tetapi ibu milenial sekarang mereka tidak hanya diam di rumah, tetapi mereka juga bekerja di luar rumah atau di kantor. Jadi memainkan peran double atau memainkan peran sekaligus dua. Nah, untuk mengetahui hal ini, maka dilakukanlah penelitian. Selama melakukan penelitian di lapangan, mengumpulkan data, nah, proses itulah yang dimaksud dengan sebutan analisis. Jadi, jangan sampai salah paham bahwa analisis itu bukan hanya ketika kalian melakukan analisis di bagian pembahasan, tetapi sebenarnya jauh sebelum pembahasan itu sudah dilakukan analisis. Proses dari analisis untuk penelitian kualitatif itu sebenarnya sudah dimulai sejak kalian menyatakan, saya kayaknya mau meneliti tentang ini deh. Nah, itu sebenarnya udah dimulai analisisnya. Jadi, analisis itu sudah dilakukan pada penelitian kualitatif saat sebelum turun ke lapangan. Analisis itu kegiatan menyelidiki data lapangan untuk mengetahui apa sebenarnya terjadi di lapangan tersebut. Misalnya, saya ingin meneliti bagaimana pengembangan karir di organisasi X. Maka kita datang ke lokasi tersebut, kita kumpulkan data wawancaranya, lalu ditranskrip. Nah, upaya untuk memeriksanya itulah disebut dengan analisis. Yang kedua, kita harus tahu itu apa definisi analisis data. Proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, ada catatan lapangan, juga ada observasi wawancara dan lain sebagainya. Boleh juga dari observasi, dokumentasi, penyampaian pihak ketiga, itu juga boleh. Sehingga data yang sudah dikumpulkan dari wawancara, observasi, dokumentasi, itu semua dihimpun menjadi satu, kemudian dicari temuannya. Tujuannya untuk disampaikan pada orang lain sehingga orang lain dapat mengerti dan dapat memahaminya. Yang selanjutnya, proses analisis data. Proses analisis data ini pada penelitian kualitatif dilakukan sebelum ke lapangan atau selama di lapangan dan setelah selesai dari lapangan. Kita akan membahas satu persatu. Yang pertama kita akan membahas analisis sebelum ke lapangan. Analisis sebelum ke lapangan ini contohnya saya sepertinya ingin meneliti tentang konflik batas tanah antar suku di daerah Y. Sebelum meneliti biasanya dosen akan menyuruh untuk menelaah terlebih dahulu atau membaca skripsi terdahulu untuk memastikan apakah penelitian yang sama sudah dilakukan atau belum. Nah, proses itulah yang disebut dengan analisis data sebelum ke lapangan. Yang kedua, ada analisis saat di lapangan, yang dimana analisis saat di lapangan ini tadi yang pertama kita telah membahas tentang analisis sebelum ke lapangan. Analisis saat ke lapangan ini dia mempunyai pola penyimpanan konsep. Yang pertama itu pola acak dan yang kedua itu pola teratur. Yang dimana pola teratur ini itu kita paginya melakukan wawancara, lalu siangnya melakukan observasi, malamnya melakukan dokumentasi. Pada hari itu kita langsung mengolah data. Kita langsung mengolah data yang telah kita temukan. Sedangkan pada pola
acak ataupun tidak teratur, kita pada pagi harinya melakukan wawancara, lalu siangnya kita langsung olah. Kemudian besok harinya kita lakukan lagi data wawancara, lalu siangnya kita olah kembali. Lalu kita observasi, lalu olah. Wawancara, lalu olah. Jadi kita melakukan penelitian itu langsung kita olah. Jadi itulah perbedaan dari kedua pola acak dan pola teratur. Nah, selanjutnya kita harus tahu juga data collection atau pengumpulan data. Penelitian melakukan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Seluruh data tersebut direkam, dicatat, diingat, lalu seluruh data dihimpun atau dikumpulkan. Nah, pada pola inilah yang dinamakan bersifat teratur dan acak. Pada pola penyimpanan teratur dan acak ini, semuanya itu tergantung pada si peneliti. Apakah si peneliti ingin menggunakan pola menyimpan secara teratur atau pola menyimpan secara acak atau tidak teratur. Tapi, kebanyakan para peneliti menggunakan pada pola penyimpanan acak ataupun tidak teratur. Karena pada dasarnya pola penyimpanan pada pola tidak teratur atau acak ini mempunyai data-data yang valid atau mempunyai data-data yang benar-benar bukti validitasnya, benar-benar apa yang dia wawancarain itu benar adanya karena sudah diolah setelah melakukan wawancara langsung diolah. Jadi tidak ditimbun-timbun dulu, tidak dikumpul-kumpulkan dulu baru diolah, tetapi setelah melakukan wawancara langsung diolah datanya. Jadi lebih valid dan lebih bagus pada pola penyimpanan acak ataupun tidak teratur. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang data connection, yang dimana proses memilih atau memfokuskan data yang mendekati keseluruhan bagian dari catatan lapangan secara tertulis, transkrip, wawancara, dokumen, dan materi empiris. Yang selanjutnya itu ada data display atau penyajian data. Data yang sudah terkategorisasi atau terpola, atau bisa juga grafis atau grafik dan disajikan dalam deskripsi. Selanjutnya itu ada data collection drawing atau menyimpulkan data. Setiap subbab dapat dijelaskan kesimpulannya, kemudian dari banyak kesimpulan maka ditarik sebuah kesimpulan besar yang menjadi jawaban utama atas pertanyaan yang diajukan pada bab awal. Nah, jadi sekianlah dari pemaparan materi dari sumber online yang diberikan oleh dosen kami. Saya ucapkan terima kasih. Bye-bye.